Silantong. Nah, wajahnya nggak asing lagi ya adik-adik, tapi tetap kita perkenalkan. Jumpa lagi dengan Kakak Eva di sini. Kakak Esther, Kakak Christine, Kakak Anita Bursirai, Kakak Waruka Sumatupang, Kakak Tere di sini, Kakak Riyama di sini. Sama Bang John Pasaribu di sini. Nah, adik-adik, selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang di rumah, ada wajahnya seperti ini atau yang seperti ini? Kita wajahnya seperti yang di kanan ya adik-adik, kita harus tetap ceria. Bagaimanapun keadaan kita harus tetap bersuka cita. Untuk itu kita angkat lagu pujian kita adalah sukacita di hatiku. Kita angkat dengan penuh dengan sukacita ya adik-adik. Dengan lagu yang tadi penuh dengan sukacita kan menyanyikannya. Untuk itu, kakak tanya siapa yang berasal dari Angkola? Kita semua ya adik-adik, bukan hanya dari Angkola. Suku apapun dia, kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu lagu berikutnya kita angkat lagu pujian yang berasal dari Angkola, Ile Ile Onang Baya. Sonang Bebaya, Mamuji
adik-adik, lagu tadi menceritakan bahwa kita anak-anak sekolah minggu harus tetap beribadah walau di rumah masing-masing, dan kita tetap harus tekun berdoa supaya wabah virus corona cepat selesai dan kita dapat berkumpul lagi. Tapi untuk itu adik nggak perlu khawatir, kita tetap bersukacita. Karena apa? Karena di dalam nama Yesus selalu ada kemenangan. Sebelum doa pembuka yang dibawakan oleh Inang Pendeta nanti, kita angkat lagu pujian kita di dalam nama Yesus. Di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, dibuka dan dimulai ibadah sekolah minggu ini. Amin. Ya Yesus, sahabat anak-anak yang tetap mengasihi kami, kami bersyukur saat ini karena Tuhan masih memberikan kami kesetiaan untuk tetap beribadah walaupun ibadah kami di rumah masing-masing. Kami berharap kiranya pandemi Corona segera berlalu. Tuhanlah menjadi pembela yang setia bagi kami, dan ajar kami juga anak-anak-Mu tetap setia memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, semangat. Kalau juga kita lebih semangat, mari kita bernyanyi dalam serta Yesus. Kedua tanganku mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Ayun tangan musik jari, musik lakukan. Kedua kakiku mempunyai jari, diluruskan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Kanan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap kiri adik-adik. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus selamanya. Kita jalan lagi, jalan serta Yesus. Kanan, jalan serta Yesus. Asek kiri, jalan sertanya setiap hari. Kanan, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Adik-adik yang di rumah, ayat hafalan untuk kita minggu ini diambil dari Yohanes 20 ayat 29b. Nah, sebelum itu kakak mau tanya, siapa di sini adik-adik yang sudah menghafal ayat hafalan minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Nah, sekarang kita sama-sama mengulanginya kembali ya adik-adik. Ayat hafalan kita yang minggu lalu diambil dari Yohanes 20 ayat 21a yang isinya, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sekali lagi ya adik-adik, Yohanes 20 ayat 21a yang isinya, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Nah,
untuk adik-adik di rumah, sekarang kakak ingin membacakan ayat hafalan untuk kita minggu ini. Ayat hafalan untuk kita minggu ini diambil dari Yohanes 20 ayat 29b yang isinya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi ya adik-adik di rumah, Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Silakan dihafal di rumah ya adik-adik. Oke adik-adik, tadi kan sudah dibacakan kakak ayat hafalannya. Dihafal ya, jangan sampai lupa. Jadi sekarang, sebelum kita memasuki khotbah kita untuk minggu ini, bagaimana kalau kita bernyanyi lagi? Setelah tadi kita jalan serta Yesus, sekarang mari kita nyanyi. Dibuka-buka, kita dibuka-buka. Allah Bapa yang sangat baik, Bapa yang memberikan kepada kami kasih dan menyertai hidup kami. Bapa di sorga, saat ini kami bersuka cita Bapa. Saat ini kami memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi pedoman hidup kami yang membawa kami ke jalan kebenaran. Dan dimanapun saat ini anak-anak sekolah minggu Tuhan melakukan kebaktian, kami yakin Bapa hadir di tengah-tengah mereka. Pada saat ini kami mohon Bapa, Engkau yang senantiasa yang akan menyertai kami dimanapun kami berada. Kami yakin Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menyudahi semua sakit penyakit yang ada di dunia ini. Dan kami akan kembali ke rumah-Mu Bapa untuk bersekutu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai telinga kami, hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Kali ini kakak akan membawakan firman untuk kita semua. Firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari kitab 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11. Ayo adik-adik yang sudah tahu membaca, kita buka Alkitabnya. Kakak akan membacakan untuk kita semuanya. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 11 tentang kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang ada di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberikan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri,
ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahwa tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikian kami menjadi percaya. Tema yang kita ambil pada saat ini, adik-adik, aku percaya Yesus bangkit. Nah, sekarang adik-adik, kakak mau bertanya kepada adik-adik, apakah adik-adik sekarang percaya Yesus itu bangkit? Percaya dong, karena dikatakan di Yohanes 11 ayat 25, Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dan saat itu Yesus membangkitkan seorang yang telah mati, namanya Lazarus. Lazarus adalah saudara dari Marta. Dan saat itu Yesus bertanya kepada Marta, "Apakah engkau percaya bahwa aku adalah kebangkitan dan hidup?" Marta menjawab, "Aku percaya engkaulah Mesias itu." Dan dengan kepercayaannya itu, Marta pun selamat. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya, apakah adik-adik mau selamat? Pasti dong, kita semua mau selamat. Karena keselamatan hanya ada kepada Yesus. Karena Yesus juga berkata dalam kitab Injilnya bahwa tidak ada yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui Yesus. Dan kita harus berbahagia dengan hal itu. Karena Yesus telah bangkit dari kematian, bangkit melawan maut. Dia menang. Dan siapa yang percaya, maka dosanya akan dihapuskan. Dan siapa yang percaya, maka ia akan selamat. Nah, adik-adik, masih belum percaya? Mari kita adik-adik rajin membaca Alkitab supaya kita tahu bagaimana kedatangan Yesus itu ke dunia. Bagaimana Tuhan Yesus itu mengajarkan kasih kepada manusia. Dia mengajarkan hal-hal yang baik. Dia mengajarkan supaya kita saling mengasihi musuh. Dia mengajarkan supaya kita berbuat baik. Dia tidak pernah mengajarkan hal yang salah. Dia tidak pernah mengajarkan hal-hal yang tidak baik. Dia mengajarkan supaya kita saling mengasihi musuh. Saling mengasihi sesama. Karena dia menginginkan kita selamat. Yesus datang ke dunia ini sebagai penebus. Dan kita harus percaya itu. Dan dia telah mati di kayu salib supaya ia bisa menyelamatkan manusia, supaya dia memberikan kedamaian. Karena dulu hubungan manusia dengan Allah terputus karena dosa. Kemudian Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia. Dia datang ke dunia untuk menebus dosa kita, supaya hubungan manusia dengan Allah terjadi dengan baik, rukun.
Dia rela disalibkan. Dia rela dihina. Dia rela dicaci maki supaya kita selamat. Di hari ketiga setelah dia mati, dia bangkit. Dia menang. Dia mengalahkan maut. Dan dia menjadi Tuhan yang patut kita puji, yang patut kita sembah. Nah, adik-adik, dikatakan tadi ayat hafalan yang dibagikan oleh kakak kita, bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Kita harus bahagia karena kita percaya. Nah, adik-adik, dikatakan di Yohanes 10 ayat 30 membuktikan bahwa Yesus adalah satu, yaitu Tuhan. Dikatakan di situ, aku dan Bapa adalah satu. Yesus adalah Tuhan yang patut kita sembah, yang patut kita puji. Dan kita yakin dan kita harus percaya bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Jalan keselamatan supaya kita sampai kepada Bapa. Dia bangkit dan dia akan naik ke surga. Untuk apa? Ayo adik-adik, siapa yang tahu untuk apa? Untuk apa Tuhan Yesus naik lagi ke surga? Coba kita buka ayat Alkitab kita di Yohanes 14 ayat 2. Sudah adik-adik? Sudah dibuka? Di sana dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tidak demikian tentunya. Aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Nah, siapa yang mau adik-adik? Tempat bagimu, tempat bagiku, tempat bagi kita semua yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus telah bangkit. Yesus telah menang. Yesus telah menyelamatkan kita. Yesus telah menebus dosa kita. Amin adik-adik. Percaya? Percaya dong. Harus percaya. Karena dikatakan kalau kita percaya berarti dosa kita telah dihapuskan. Jika kita percaya, kita akan menerima keselamatan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus dan Roh Kudus. Dengan firman-Mu Tuhan, kami boleh berjalan-jalan kebenaran. Dengan firman-Mu ini Tuhan, kami selamat. Selamat dari dosa, selamat dari penderitaan. Terima kasih Bapa. Terima kasih atas kasih karunia-Mu Bapa, yang sungguh-sungguh kami rasakan. Dan pada saat ini Tuhan, kami yakin firman-Mu ini Tuhan, menjadikan kami percaya, yakin akan kasih-Mu Tuhan terhadap kami. Dan kami ingin Tuhan, kami selalu memuji memuliakan nama-Mu. Dan kami ingin Tuhan, kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Bapa di surga, dimanapun anak-anak sekolah minggu berada pada saat ini melakukan ibadah Tuhan, kami yakin dan percaya firman-Mu Tuhan sampai kepada mereka. Dan kiranya Tuhan, dengan adanya firman-Mu ini Yesus, anak-anak sekolah minggu semakin lagi bersemangat untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami akan melanjutkan kebaktian kami ini Tuhan. Biarlah kebaktian ini Tuhan semuanya untuk memuji memuliakan nama-Mu. Bukan karena kehebatan kami Bapa, bukan karena kegagahan kami, tapi karena kami merasakan kasih karunia-Mu Yesus yang senantiasa menyertai kami, sehingga kami selamat sampai saat ini. Dan kami jadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah kebaktian kami yang akan kami lanjutkan. Dan kami yakin Yesus menyertai kami sepanjang hidup kami. Dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyikan lagu
Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita nyanyikan bersama. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Marilah kita bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan baik dan selalu hadir dan ada untuk kami hingga saat ini. Sehingga takut dan khawatir kami hilang lenyap oleh karena kuasa kesetiaan-Mu. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur karena Tuhan telah memberkati orang tua kami untuk mempersiapkan persembahan kami kepada Tuhan dan sudah kami serahkan pada saat ini. Terimalah persembahan umat-Mu ini agar menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi kami. Terima kasih Bapa Surgawi, dengarkanlah doa permohonan kami yang kami persembahkan kepadamu melalui anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.